Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini materi yang akan kita pelajari adalah menginstal model di web server VPS atau dedicated server oleh saya sendiri, Agus Mulyana. Tujuan pembelajarannya mampu mempersiapkan dan menginstal perangkat lunak web server, kemudian mampu mempersiapkan infrastruktur teknologi VPS atau dedicated server. Kemudian yang terakhir adalah mampu menginstal LMS model. Sebelum kita praktik, apa sih itu model? Model merupakan kepanjangan atau singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, merupakan salah satu CMS atau Content Management System, platform pembelajaran online atau sistem manajemen pembelajaran yang dirancang untuk membuat pendidikan jarak jauh atau program pembelajaran online yang lebih mudah, dan ini didistribusikan di bawah lisensi publik umum. Dan ini biasanya perangkat lunaknya bersifat bebas. Keuntungan menggunakan modul ini, pertama adalah kegiatan belajar mengajar lebih fleksibel. Kedua, materi pembelajaran lebih lengkap. Kemudian yang ketiga adalah akses pendidikan lebih mudah dan luas. Kemudian yang keempat adalah belajar lebih efektif. Kemudian 5, belajar lebih menarik. Dan pastinya hemat biaya. Nah, sebelum kita menginstal, kita harus persiapkan dulu. Pertama adalah komputer server, kemudian koneksi internetnya, kemudian router, kemudian VirtualBox, kemudian aplikasi modelnya itu sendiri, kemudian aplikasi web server XMPP, dan juga browser seperti Google Chrome. Infrastruktur yang akan diimplementasikan ini dengan istilah cloud computing. Nah, di sini perangkat yang digunakan adalah router, kemudian ada switch terhubung beberapa server atau virtual. Nah, di sini akan ada beberapa aplikasi. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan coba praktekkan. Seperti apa sih? Saya akan coba remote komputer server. Ini satu komputer server itu terdiri dari beberapa virtual. Ada yang menggunakan Irapod, kemudian ada yang menggunakan aplikasi Ubuntu atau sistem operasi Ubuntu, kemudian buat asesmen atau untuk ujian, ada untuk yang lainnya. Oke, kita coba saja. Kita akan remote dengan via internet. Saya akan close terlebih dahulu, dan kebetulan saya menggunakan domainnya SMK Negeri 4 Garut karena saya bekerja di SMK Negeri 4 Garut. Dan langkah pertama, buka aplikasi remote desktop, kemudian masukkan alamat servernya, server.smkn 4 Garut sch.id 18. Nah, ini saya akan mengakses komputer di cloud atau istilah namanya adalah VPS, Virtual Private Server. Mungkin kalian lebih tahu tentang fungsi dan penggunaan VPS. Nah, ini VPS, komputer yang berada di awan. Maksudnya bukan komputer saya sendiri, tapi komputer yang letaknya mungkin ini di sekolah atau di mana. Oke, langsung saja bagaimana cara menginstal. Kita mulai dari mendownload. Nah, kita akan mendownload. Di menu download kita cari aplikasi model yang
terbaru 3.11.3+, kemudian download zip, kemudian aplikasi web servernya jangan lupa AMPP. Kita sama download, ini pilih yang terbaru. Nah, tunggu sampai downloadnya selesai. Oke, modalnya udah terdownload, tampilkan. Nah, kita refresh. Nah, langkah pertama kita coba install SMPP. Double klik, klik next, klik next lagi. Ini tentukan direktorinya atau biarkan saja di C. Klik next, bahasanya cukup pilih English, kemudian klik next, next lagi. Tunggu sampai proses install web server atau aplikasi exam ini terinstall. Saya juga pernah membuat aplikasi e-learning di SMKN 4 Garut, sama dengan menggunakan model, dan ini dinamakan dengan e-belajar. Nah, ini mungkin aplikasi yang pernah saya buat, dan mungkin ini nanti bisa dikembangkan sebagai platform pembelajaran. Oke, ini model ya. Jadi model ini terinstall di tadi ya, di PPS-nya komputer sekolah sendiri. Jadi disebutnya dedicated server. Jadi kita bisa mengatur kebutuhan prosesornya berapa, kemudian memorinya berapa, tanpa ada harus sewa dan lain-lain. Ini komputer di sekolah atau lokal, kita buatkan infrastruktur seperti PPS ya, seperti PPS atau cloud computing. Ini komputer saya kan ada macam aplikasi ya, jadi saya misalnya langsung di PPS. Nah, ini PPS ini saya buat sendiri. Nanti saya akan terangkan bagaimana konsepnya ya. Kalau saya terangkan secara luas itu akan membutuhkan waktu yang banyak sekali. Jadi saya akan jelaskan secara sekilas mengenai hal teknologi seperti ini, sehingga nantinya aplikasi modelnya itu bisa diakses secara publik. Seperti halnya ini e-belajar ya, e-belajar SMK 4 Garut. Jadi halaman utamanya di sini ada e-belajar. Jadi ini bisa diakses secara publik seperti ini. Nah, udah selesai. Nah, kita klik start. Nah, kemudian modelnya kita kopikan ke direktori. Nah, ini. Jadi klik explore, kemudian pilih htdoc. Nah, di sini masukkan aja namanya, contoh namanya adalah mod aja, mod. Kemudian klik kanan, paste, kemudian ekstrak her. Nah, ini tunggu sampai proses ekstrak selesai. Ini kopikan saja, Ctrl A, di-cut, dikeluarkan. Oke, kita buka Google Chrome-nya. Kita buat database terlebih dahulu di localhost phpMyAdmin. Nah, ini aplikasi web server phpMyAdmin. Kita buat baru database-nya, namanya model. Buat nanti database ini akan diisi oleh hasil instalasi dari model itu sendiri. Nah, kita buka di tab localhost
localhost garis miring mod sesuai direktori yang tadi dibuat, namanya mod ya, ini ya, mod. Oke, pilihnya Indonesia saja, klik next. Ini biarkan, ini juga bisa diganti penyimpanan direktorinya, klik selanjutnya. Tunggu sampai proses loading selesai. Ini biarkan seperti itu, klik next. Ini biarkan basisnya localhost, kemudian nama basisnya sama dengan nama yang tadi dibuat model. Kalau namanya di sini nama sekolah ya berarti di sini juga nama sekolah. Nama penggunanya root sesuai dengan akun web server. Kemudian kata sandinya dikosongkan, klik selanjutnya. Oke, konfirmasi, klik lanjutkan. Oke, di sini ternyata informasinya ini apa ya, kita perlu mengubah berkas config. Nah, ini pergi ke config, di sini mau ada config gak? Nah, ini ada config, dibuka coba dengan notepad. Nah, ini ganti dengan sesuai dengan perintah ini, harus diganti jadi MariaDB ya, jadi MariaDB, kemudian klik save. Coba di muat ulang. Oke, udah hilang, tinggal kita harus mengaktifkan meningkatkan dokumen internasional seperti penyortiran. Oh, ini extension INTL-nya harus dipasang. Ini biasanya di direktori PHP-nya itu sendiri. Kita coba matikan terlebih dahulu. Kita pergi ke direktori PHP, kemudian php.ini biasa. Nah, ini ya, konfigurasi PHP, kemudian edit dengan notepad. Nah, di paint saja, Ctrl F, kita temukan ini. Nah, ini ketemu. Nah, coba hilangkan ini, extensionnya kita aktifkan. Jadi kalau ini tandanya tidak aktif, kalau langsung seperti ini warna hitam dia aktif. Jadi kita harus mengaktifkan dukungan INTL-nya. Kita save, kita coba di run kembali. Oke, kita coba di sini dimuat ulang kembali. Oke, udah siap. Berarti ini bisa dilanjutkan. Kalau tadi tidak bisa ya, jadi klik lanjutkan. Mungkin ini membutuhkan waktu yang sedikit lama ya untuk menginstal. Kita tunggu saja. Nah, ini udah mulai terisi ya, database yang tadinya kosong ya, ini udah mulai terisi ya. Jadi ini semua database-nya, data apapun itu semuanya akan disimpan di web server ini. Jadi web server ini kalau nanti ada penambahan seperti pengguna, mata pelajaran, kemudian modul-modul yang lainnya, itu semuanya disimpan di web server ini ya. Jadi semuanya
ada di sini ya, ada user nantinya. Nah ini nanti kalau kita namakan namanya admin, kita nanti masuknya ke sini. Kita coba nanti ya bagaimana sistem itu terintegrasi atau nah ini sampai misalnya berhasil. Kita tunggu semuanya sampai finish. Kita nanti siapkan untuk username dan password untuk admin ya. Untuk admin kita coba. Nah ini untuk akun ya, pertama harus untuk username contoh admin. Untuk passwordnya ini biasanya terdiri dari huruf dan angka, contoh ini password, nah pagar aja. Kemudian untuk emailnya diisi contoh email, kemudian untuk namanya, nama LMS-nya contoh LMS SMKN 4 Garut. Cek, ini udah selesai, klik lanjutkan. Nah ini mulai edit. Nah ini namanya sesuai yang tadi admin. Kemudian untuk passwordnya ya 4SSB RD pagar. Dicek kembali. Nama penggunanya admin atau ganti saja dengan nama saya. Nama akhirnya, emailnya email tadi ya. Oke, untuk kotanya Garut, untuk negaranya pilih Indonesia, kemudian ini pilih Asia Jakarta. Nah sini klik perbaharui profil, ini untuk akun, jangan lupa diingat-ingat. Nah ini nama situsnya sesuai yang tadi ya, LMS SMKN 4 Garut. Saya coba SMKN 4 Garut, nama singkatnya LMS. Nah ini bisa diisi selamat datang di LMS SMKN 4 Garut. Nah ini ya, nih dan lain-lainnya itu bisa ditulis di sini. Nah ini pilih Asia Jakarta, pilih Asia atau Bangkok juga sama. Nah ini untuk emailnya contoh saja @gmail.com, simpan perubahan. Oke deh, ini udah selesai. Jadi ini LMS SMK 4 Garut ya model ya. Jadi alhamdulillah udah selesai. Oke, mungkin itu gampang ya bagaimana cara menginstal aplikasi Moodle di PPS. Untuk selanjutnya, bagaimana cara mempersiapkan infrastruktur teknologi PPS. Tentunya pertama harus menginstalkan ini ya, teknologi seperti ini ya. Topologinya harus memasang router, kemudian switch sampai komputer server, dimana tadi udah contohkan seperti ini ya. Ini komputer server, saya remote ya komputer yang tadi dibuat.
masih mikrotik. Nah, kebetulan ini pakai mikrotik RB1100X4 ya. Kebetulan ini nama mikrotik yang ada di SMK 4 Garut. Oke, kita login dan kita daftarkan di menu IP, kemudian firewall. Nah, di sini kita tambahkan, kita berikan izin di general, pilih DSTNet, kemudian protokol TCP/IP, kemudian DST nanti port yang akan didaftarkan. Contoh yang akan didaftarkannya adalah 188. Kemudian action, pilih di sini DSTNet, pilih address. Nah, ini address yang IP yang dituju. Contoh, kita cek komputernya ya, IP config. Oke, IP nya ini ya, kita izinkan 128 3 kali 18. Kita 128 kemudian portnya ini port masuk ke web server. Kebetulan untuk XAMPP exam itu belum saya rubah, portnya masih port 80. Kemudian kita komen, contoh ini LMS SMKN 4 Garut. Oke, udah terdaftar ya LMS SMK 4 Garut. Kemudian kita coba jalankan examnya terlebih dahulu. Cari exam. Nah, kontrol panel udah nyala ya, ini portnya port 80 sama dengan port yang didaftarkan di sini. Dan kebetulan ini router ini udah di setting public, ini udah dapat IP cloud ya ini, dan ini alamat IP nya. Nanti kita coba di Google Chrome, tadi 188 ya. Oke, ini udah sesuai yang tadi 188 yang di ini IP DNS yang ada di mikrotik cloud, maksudnya cloud yang ada di router ini. Kemudian tadi ini namanya 88, kalau saya ganti di sini 189 atau 2000 ya, otomatis di sini portnya juga 2000 ini untuk examnya. Nah, kebetulan tadi untuk model ini masih localhost mode, dan kita akan online kan dengan 188 mode ya. Dan kebetulan ini masih belum bisa ya. Nah, ini masih balik lagi ke mode. Kenapa? Karena settingannya belum kita rubah di folder exam, kemudian htdoc, kemudian ini pilih mode. Nah, biasa di config biasanya config. Nah, ini config, kita edit. Nah, ini settingan masih localhost, dan kita ganti menjadi IP yang ada di mikrotik tadi, IP cloud. Nah, ini kopikan, kita ganti ke sini, ke localhost ini menjadi IP alamat yang ada di mikrotik. Oke.
save. Kemudian kita coba kita startkan. Ini udah ke detect ya IP-nya. Kita coba, masih udah ya. Kita coba di sini pilih mode-nya. Nah, ini udah public ya, jadi sehingga LMS model ini bisa diakses dimanapun oleh siapapun. Ini kita coba admin tadi password ya, password. Nah ini ya, ini alamatnya ini ya. Kita coba di komputer yang satu lagi, di komputer saya sendiri ya. Ke browser ini. Nah, ini alamatnya. Nah, ini jadi bisa diakses oleh siapapun atau di komputer yang lain. Contoh saya buka saya remote lagi komputer yang lain ya. Kita di komputer yang banyak virtual boxnya. Kita coba di sini alamat ini. Nah ini bisa diakses dimanapun oleh siapapun dan kapanpun. Ini tidak di web hosting ya, tapi menggunakan VPS atau dedicated server. Jadi saya bisa atur nih di sini di web hosting, di aplikasi ini kita bisa atur kebutuhan servernya. Saya remote terlebih dahulu. Nah ini kebetulan saya pakai VirtualBox ya. Nah ini VirtualBox ya, kita butuh kira-kira kita butuh berapa. Contoh kita buat baru, kita butuh nama virtualnya apa, contoh virtual server. Nah kita butuh pakai Windows apa, kemudian kita butuh memorinya berapa. Contoh kalau kita butuhnya 30 GB ya ketikkan aja 30 GB ya. Ini kita bisa menyesuaikan seperti ini ya. Kita butuhnya 30 GB ya. Nah ini tinggal di butuh prosesornya berapa, bisa diatur ya, bisa diatur. Nah ini kalau dedicated server seperti ini ya. Bahkan kita bisa menyimpan di pool di komputer ini ya. Satu komputer ini dengan kapasitas yang ini 24 core ya, 24 core dan memorinya 64 GB. Itu bisa dibagi-bagi ya dengan adanya VM seperti ini. Oke, mungkin itu ya yang saya jelaskan tentang bagaimana cara menginstal model di web server VPS atau dedicated server. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.